Malam Bang. Malam Bang Tegus. Saya lihat ada rekan-rekan yang cukup jauh ya Mas. Bang Togi itu masih di luar negeri itu ya. Ya, kita malam ini akan membahas satu topik yang menjadi pergumulan ya. Termasuk saya juga bergumul soal masalah topik ini. Karena itu saya rasa ini cukup penting untuk kita bahas. Kita sayangnya cuma hanya ada 2 sesi, jadi mungkin sedikit diperpanjang boleh nggak ya? Jadi nggak usah terlalu, jadi jangan marah kalau malam ini kita nggak selesai jam 9 lewat dikit karena cuma 2 sesi ya. Jadi kalau agak panjang dikit, ya tapi kalau memang ada yang penting-penting banget harus meninggalkan ya silakan, nggak ada paksaan ya. Tapi kalau teman-teman masih mau lebih optimal, saya sangat mendukung untuk kita perpanjang dikit gitu ya. Jadi nggak terlalu ketat soal waktu untuk malam ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa, kita serahkan sesi yang pertama ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak, sungguh bersyukur kami malam ini dapat kumpul kembali Tuhan, alumni-alumni, rekan-rekan kami yang sudah Engkau menangkan sejak mahasiswa, dan kami rindu sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sekarang ini sebagai alumni, kami tetap setia, kami tetap bertumbuh, kami tetap, dan terutama Tuhan kami tetap bisa menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang, dan hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Tuhan yang telah menebus hidup kami dari kebinasaan, dari kesia-siaan. Karena itu kami rindu Tuhan, hidup kami tidak menjadi sia-sia, tapi hidup kami boleh menjadi berkat, hidup kami boleh sungguh boleh memuliakan Tuhan, dan arti juga kami bisa membalas kebaikan Tuhan juga untuk kami, walaupun kami tahu kami tidak bisa membalas kasih-Mu yang begitu agung buat kami. Namun kami rindu Tuhan, hidup kami tidak bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan yang telah menebus kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami rindu Tuhan, kami tetap bisa menyenangkan hati-Mu, kami tetap bisa membuat Engkau juga sukacita dalam kami, dan kami sukacita dalam Tuhan. Tuhan sertai kami malam ini, kami tahu banyak kesulitan kami hadapi, bahkan untuk ikut sesi ini mungkin kami mengalami banyak distraksi, baik di tempat kos kami atau di rumah kami, ataupun kami distraksi dengan peralatan yang kami pakai, apakah itu handphone ataupun laptop. Tuhan, karena itu tolong kami supaya walaupun kami duduk di depan handphone atau laptop, pikiran dan hati kami tidak terdistraksi, bisa fokus, bisa menenangkan pikiran dan hati kami, bisa berkonsentrasi Tuhan mengikuti sesi ini dengan baik, sehingga sesi ini tidak berlalu begitu saja. Dan terutama Tuhan, biarlah kami bisa menenangkan pikiran hati, supaya kami dapat merasakan dan juga terutama dapat mengalami kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Tuhan yang menolong dan membimbing kami. Juga mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan, mempresentasikan beberapa hal, kiranya itu boleh Engkau berkati, dan juga waktu-waktu sesi kami selanjutnya. Terpujilah Engkau Bapa, kami mengucap syukur, dan juga menyerahkan internet, jaringan internet, dan peralatan yang kami pakai, kiranya Tuhan juga berkati supaya boleh mendukung acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saya akan share screen. Mudah-mudahan sudah dijadikan co-host ya. Sudah, Bang. Sudah ya, oke. Ya, topik kita hari ini adalah distraction at work and home ya. Jadi sebenarnya bicara soal distraksi di tempat kerja maupun di rumah. Oh ya, sorry. Tujuan dari atau objektif kita adalah karena 2 sesi kita coba akan fokus yang pertama distraction awareness-nya. Jadi kesadaran akan distraksi ini. Jadi menyadari hal-hal yang sering mengganggu kita tempat kerja di rumah, bahkan dalam relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Serta akibatnya bagi produktivitas, bagi performa kerja kita, serta hubungan kita dan keluarga, dan juga dalam hal kerohanian kita dengan Tuhan. Lalu sesi kedua kita lebih fokus ke overcome distraction, mengatasi distraksi tempat kerja dan di rumah. Mengatasinya tuh kita lebih fokus minggu depan, tapi juga minggu depan kita akan bahas tentang spiritual distraction.
Jadi spiritual distraction kita nggak akan bahas minggu ini, karena kalau bahas minggu ini ada kerja, rumah, lalu spiritual, kayaknya terlalu banyak. Ya ada 3. Sehingga saya hari ini mungkin lebih fokus kerja dan rumah, karena selain kerja dan rumah ada lagi masalah lain yang kita akan lihat. Lalu baru minggu depan kita lebih fokus ke spiritual distraction-nya juga. Jadi itu minggu depan. Ya, kira-kira itu pembagiannya untuk 2 sesi hari ini dan Rabu ini dan Rabu depan. Nah, agenda kita tuh ada 4 ya, dan maksudnya alur acara kita. Yang pertama presentasi mungkin 40-45 menit. Ya tadi saya udah minta izin juga kalau kepanjangan dikit mungkin ini cuma plan saya, tapi saya belum hitung nih waktunya. Lalu yang kedua Q&A mungkin kalau ini 45 nih 15, tapi kalau jadi kita lihatlah nanti kalau Q&A-nya banyak kita bisa perpanjang sampai 20 menit. Lalu ada alone time ya, di mana ada self awareness di sini ataupun refleksi pribadi, kurang lebih gitu ya alone time kita. Selama 10 menit kita akan ambil waktu untuk di hadapan Tuhan, kita coba melihat sebenarnya apa sih yang paling menjadi distraksi kita baik di tempat kerja maupun di rumah. Lalu kita akan breakout room untuk fellowship, untuk sharing. Itu kira-kira ya. Nanti setelah breakout room kita kumpul kembali ya. Jadi kumpul kembali untuk penutupan. Jadi mungkin masih ada 5 menit kurang lebih untuk penutupan. Itu kira-kira alur acara kita malam ini. Nah, yang pertama sesi ini adalah distraction awareness. Jadi seberapa kita sadari bahaya distraksi ya. Seberapa kita sadari bahaya distraksi. Kenapa kita sampai GCLC ini membahas soal distraksi? Seberapa bahaya sih? Seberapa serius sih? Kira-kira begitu. Itulah yang kita mau bahas gitu. Nah, secara singkat, distraction adalah hal-hal yang membuat kita tidak memberi perhatian penuh pada hal yang lebih utama. Atau distraction itu hal yang mengalihkan kita dari perhatian kita pada hal yang utama. Jadi kalau kita lagi utama ngerjain tugas gitu, ada gangguan yang datang. Nah, itulah distraksi gangguan. Sebenarnya bahasa Indonesianya distraction itu lebih sering ditafsirkan atau diterjemahkan sebagai gangguan gitu ya, gangguan. Gangguan itu bisa godaan, bisa macam-macam. Jadi gangguan gitu ya. Jadi bermacam bentuk gangguan. Mungkin itu kita akan lihat minggu depan lagi, karena untuk overcome-nya kita harus tahu jenis gangguannya seperti apa. Nah, itu kita akan bahas minggu depan. Hari ini kita cuma akan lihat seberapa serius, seberapa bahaya masalah distraksi. Misal contoh, kita sedang telepon lalu anak-anak kita lihat di gambar itu ya. Ibunya lagi telepon lalu anak-anaknya ada yang jambak rambutnya, ada yang main musik ya di depan dengan suara yang kencang. Nah, itu tentu membuat kita teleponnya tidak bisa konsentrasi gitu. Kita terganggu ya. Itulah distraction. Jadi dua anak ini menjadi distraction, belum lagi ada kucing lagi di depannya. Itu juga bisa distraction gitu, ya kan. Jadi itu distraction. Atau orang ini lagi telepon, orang ini lagi kerja tapi ada yang telepon di depan dia dengan suara yang kencang. Nah, tentu itu juga menjadi distraction ya buat orang yang kerja ini gitu, kurang lebih seperti itu. Itu sederhananya distraction. Nah, ini yang sederhana nih. Distraction kalau kita lagi main handphone, atau kita nabrak tiang seperti itu ya. Itu yang sederhana. Ini paling-paling cuma rasa sakit aja. Atau ini lagi nuangin kopi atau teh gitu ya kan, tapi terdistraksi, akhirnya kopi atau tehnya tumpah lah. Itu umum. Itu biasanya ya, sederhana. Tapi kita akan lihat distraction yang fatal, yaitu distraction driving. Jadi kita waktu mengemudi terus ada gangguan, kurang lebih seperti itu. Itu bisa sangat fatal. Kita lihat salah satu videonya. Ini cukup pendek, nggak seberapa panjang. Namanya Randasiden. 'Randall was outgoing, energetic, selfless. He was always donating blood, and he donated a kidney
when I was almost 20 weeks pregnant with Aspen. Aspen and him were the best buddies. She has always wanted to be right there, whatever he was doing, she was going to be there, and he was really good at including her. I miss most just being able to talk to him. Just walking in at him, smiling, and his infectious laughter, and just being able to share. That's what it's the most. Seeing this unfold in front of you, it's different than what we normally see in our line of work. This one went from where I thought I was going to be the one that was strapped to seeing someone else go flying in the air. Crashes are preventable. That's what it comes down to. All of them come down to someone making a bad choice and putting something more important than driving as a priority. I know a lot of people think they're not doing anything wrong. It's only 2 seconds. In the grand scheme of things, 2 seconds doesn't seem like a whole lot of time. But when you're traveling 60, 70 miles an hour, a lot can happen in that 2 seconds. How might it? Just missing the future, really. When you're graduating high school, college, getting married, engaged, you think about your 5-year plan, your 10-year plan, what your life will be like. And you always imagine the people you'll have with you. And, if you could trade everything to always have them with you, you would. You would trade everything for as much time as you could have with the people you love. A careless action affects everyone. The families involved, the victim involved, the one that caused the reckless act, their life is going to be changed forever as well. The emergency responders is first on scene and dealing with the incident. It goes to the emergency workers that deal with it every day. It also affects the whole community. The whole community grieves the loss of someone that's killed in a crash. Everything you do matters. Everything you do has consequences. You got to drive your vehicle safely. If his life and story can help impact somebody, I think that's what he would have wanted. Something positive to come out of a tragedy, whether it's a positive outlook on life or putting your phone down and paying attention. Ya, tadi itu Randall ya. Kalau Randall sampai mati karena ya tadi polisinya juga bilang 2 second itu sepertinya nggak suatu yang yang berbahaya. Tapi kalau nyetir dengan kecepatan 80-90 km per jam gitu, itu 2 second itu sangat cepat gitu ya, dan bisa membuat menabrak orang begitu parahnya. Dan kelihatannya sih kalau lihat dari mobilnya sepertinya yang ditabrak juga meninggal. Yang menabrak juga meninggal, yang ditabrak meninggal gitu ya, dan yang cukup menyedihkan lah kalau kita lihat. Dan di belakang ditulis bahwa tiap tahun di Missouri aja 100 orang yang meninggal karena orang tuh nyetir terdistraksi ya, terdistraksi oleh handphone, oleh macam-macam gitu, terdistraksi. Nah ini kalau nggak meninggal kayak gini nih, kalau ini cerita Liz Mark ini dia juga handphone gitu ya, di handphone dia juga meninggal gara-gara dia buka handphone gitu. Tapi ya dia cukup menyedihkan juga kalau kita lihat. Sorry, ini bukan ini, salah tadi. Sorry. Ya, kalau kita lihat samping ini adalah gambar Liz sebelum tabrakan ya. Ini sebelum tabrakan, ini waktu tabrakan seperti ini parahnya, dan juga ini waktu di rumah sakit masih habis tabrakan gitu rumah sakit. Sekarang dia seperti ini kurang lebih ya, gambar dia sekarang. Kita bisa lihat sedikit dari story-nya, ini set story lah ya. Ibunya yang pertama-tama yang cerita juga. I just
I remember sitting at home thinking to myself, it's like, I had no one. And like my friends were there for me at first, but after a while, they were. I looked up on her Facebook page, and she said, "Can anybody please hang out with me today? I don't have any friends." Before the car accident, the things I did in high school with my friends were, just go to the high school games and everything. Then we can go to a party, go bowling. I was a good student. I was a role model. I was like a popular girl in high school, so I used to model. My main worry for Liz as a parent before she started driving was the typical teenage things, the drugs and the alcohol and, being safe and hanging around the right kind of kids and keeping her grades up. I did not think that Liz was connected to her mobile phone. I didn't realize that she loved her phone as much as she did. I used my cell phone every second, every minute, every hour. Like if I didn't have it, I would freak out because I couldn't connect with my friends, couldn't connect with anyone, couldn't connect with social media or anything. If I didn't have my cell phone, I felt lonely. I would ask her all the time, text and drive. And she said, "No, Mom, I swear I don't. Don't worry, I don't use my phone when I'm driving." I would know these mornings about text while driving because everyone else was doing it. So I thought it was okay. I thought I was invincible. But clearly, I was completely wrong. I was getting ready for work, and then 12 hours later, I'm in ICU staring at my daughter who's bald and tubes running in and out of her body. And it's just overwhelming devastation over a stupid text. Consequences of my life now after the car accident is the fact that I'm blind one eye now. I cannot smell. I cannot hear that very good because a bone broke in half from my eardrum. I can't create tears because my tear ducts are damaged. And I can't put my body to sleep naturally. I take medicine to sleep. The hardest part of my life after the car accident was the fact that I was alone. Everyone was away at college. I wasn't. I could drive, could go to college. My friends were there for me at first. After a while, they were. I got tired of all the problems. Don't text your loved ones when you know they're driving. It can change their lives forever. If you get a text, don't look at it. It's not worth it. Ya, jadi tadi dari cerita Liz, dia terakhir kan bilang bahwa jangan lihat teks ya waktu nyetir gitu ya. Itu yang tidak worth it. Nah, itu cost-nya. Padahal yang mamanya juga sedih karena dia terakhir justru yang dia lihat adalah kayak WA ataupun dari mamanya sendiri gitu, SMS dari mamanya yang dia baca gitu. Tapi itu gara-gara itu dia tabrakan seperti itu. Nah, ini sedikit ada statistik ya, distracted driving, dia bilang di tahun 2014 saja ini udah cukup lama ya. Ada 3.000 orang yang meninggal dan 431.000 yang injure ya, yang mengalami kecelakaan. Ini semua terlibat dalam mengemudi tapi terdistraksi gitu. Dan 169 billion text message were sent every month in US ya. Jadi sebenarnya banyak banget gitu ya yang dikirim text message. Lalu 10% all driver adalah 15 sampai 19. Jadi biasa teenager ya. Lalu percentage of driver text messaging itu or visible manipulating handle device to increase 2,2% dari 2013 sampai 2014. Berarti sekarang 2022 mungkin udah lebih dari belasan persen gitu ya. 660.000 driver terus dan seterusnya. Jadi risk-nya juga sangat luar biasa gitu, yang teen itu paling tinggi ya. 29% yang meninggal, 48% yang mengalami kecelakaan. Lalu penumpang lain juga bisa jadi korban gitu. Yang meninggal juga 27% dan yang celaka 17%.
Belum lagi yang pedestrian atau orang yang naik sepeda gitu, pedestrian orang yang jalan kaki ataupun orang yang naik sepeda yang ditabrak sama pengemudi yang mungkin main handphone atau terima telepon atau lagi pokoknya terdistraksi lah. Ini info dari AAA ya di Amerika gitu. Jadi dari sini kita udah lihat bahwa soal distracted driving itu satu hal yang sangat dangerous ya, sangat berbahaya. Jadi what do we learn gitu? Jangan main-main dengan distraksi atau anggap enteng. Akibatnya bisa sangat serius bahkan fatal yang mematikan. Kalau menyetir jangan tanggapi telepon apalagi notifikasi SMS, WA. Kalau ada yang penting maka berhenti dulu gitu, terima telepon ataupun untuk itu. Kalau lagi berhenti mungkin masih mendingan, tapi jangan dalam kecepatan yang tinggi, itu sangat berbahaya sekali. Kita perlu ingatkan orang tua kita, kalau orang tua kita menyetir, atau adik kakak kita, atau teman-teman kita akan bahaya ini. Supaya jangan sampai, atau suami kita, atau anak-anak kita yang sudah nyetir, gitu ya, kita harus ingatkan. Itu yang bisa kita lakukan untuk mengingatkan mereka. Lalu bagaimana dengan distraksi tempat kerja dan di rumah? Kalau itu kan nyetir ya. Sekarang yang hari ini kita mau bahas yaitu tentang kerja ya, dan di rumah juga akan alami distraksi. Sekalipun tidak sefatal menyetir, dampaknya tidaklah enteng. Itu yang kita mau lihat gitu. Ya itu yang kita mau pelajari. Misalnya di tempat kerja gitu yang Bapak ini kan dia terdistraksi dengan handphonenya, entah ada WA yang masuk atau apa, dia terdistraksi. Tentu berarti dia tidak ngikutin pembicaraan di sini. Atau Bapak Ibu ini lagi ada distraksi dengan handphone ataupun laptop atau tablet, anaknya marah-marah gitu, merasa tidak diperhatikan dan seterusnya. Yaitu sering terjadi ya. Jadi pertama kita akan lihat distraction at work ya, bagaimana distraksi di tempat kerja gitu. Nah, modern workplace dibilang 99% employee say they are distracted daily. Jadi almost 100% lah orang itu terdistraksi ya. 99% merasa kerja di kantor tuh ataupun di rumah itu tidak tanpa gangguan, pasti ada gangguan gitu. Ya kan yang paling besar ini mungkin kantor-kantor modern, saudara yang paling besar video conference. Jadi kayak Zoom itu ya, itu distraksinya cukup. Itu mengganggu banget kerja kita. Kalau kita ada tugas, terus disuruh ikut Zoom meeting, itu sangat terganggu gitu. Waktu kita habis di situ. Atau phone call, atau SMS, kayak gitu ya. Why we can focus? Kenapa kita nggak bisa fokus, bisa stres, bisa multitasking, karena kita sekalian mengerjakan beberapa hal, sehingga kita nggak bisa fokus. Lalu juga ada masalah tidur yang tidak normal gitu ya, mengalami penyimpangan tidur kita, jadi malam nggak bisa tidur, tapi pagi jadi ngantuk gitu. Lalu busy environment, jadi kalau lingkungan kita sangat sibuk, gitu banyak orang lalu lalang, itu juga jadi distraksi. Dibilang why are distraction bad for work gitu? Kenapa distraksi ini buruk untuk kerja? Distraction involve the process of diverting attention. Jadi distraksi itu melibatkan proses atensi kita tuh diverting, atensi kita tuh dialihkan ataupun dialihkan from a desired area of focus, dari area yang kita ingin fokus harusnya gitu. Nah, almost everyone feel distracted in the workplace sometimes ya. Jadi hampir semua orang mengalami gangguan itu di tempat kerja. Around 56 disruption per day. Jadi ada yang mengatakan sekitar 56 disrupsi, cukup banyak ya dalam sehari. Itu 2 hours per day spent on refocusing. Jadi perlu 2 jam untuk kita kembali fokus lagi. Ya kan, 2 jam bayangin itu waktu yang tidak sedikit. They lead to 2 or 3 times more error. Kita juga akan bikin kesalahan 2 atau 3 kali ya untuk bikin kesalahan. Bisa 2 atau 3 kali dalam sehari. Ini kerugian waktunya. Tadi dia bilang perlu 2 jam untuk refocusing, karena dia bilang time, ada yang melakukan, ini di mana ya saya lupa, melakukan kayak research gitu ya, bahwa bagaimana orang-orang yang terdistraksi dan bagaimana refocusing. Untuk bisa kembali fokus gitu, time it takes to refocus after a distraction at work ada 23 menit. Hampir setengah jam. Ya kan, hampir setengah jam untuk bisa kembali fokus gitu. Waktu kita distraksi untuk balik lagi, itu hampir setengah jam gitu. Kalau kita ngalamin 2-3 kali
kita bisa habis 2 jam betul dalam sehari gitu. Jadi ini kerugian waktu, belum lagi kalau kita kerja per jam itu misalnya kalau di luar negeri kan $15 itu berarti berapa gitu ya kan, $30 satu pegawai. Kalau ada 100 pegawai sudah $30.000 yang habis. Jadi ada kerugian uang, misalkan itu dihitung dari segi uang yang kita rugi ya sebagai owner. Perusahaan kan, pemilik perusahaan menginginkan kita kerja 8 jam tuh memang efektif 8 jam. Tapi kalau kita nggak efektif berarti rugi. Yang kita bayar, misalnya yang kita bayar ada seberapa $1.000 gitu, tapi sebenarnya yang dia kerjakan kurang dari itu karena banyak distraksi. Lalu what people find distraction, apa aja yang mereka temukan sebagai distraction ya, apa yang mengganggu mereka di tempat kerja dibilangnya. Yang pertama chatty coworker. Jadi ini statistik ini sangat berbeda-beda tergantung research-nya. Itu juga tergantung kantornya. Jadi tergantung kantornya, jenis kerjaannya itu akan berbeda-beda. Jadi nggak ada satu yang sama semua, itu hampir nggak ada. Jadi bisa beda-beda. Jadi ada yang misalnya yang di sini di tahun 2019 dibilang chatty coworker. Jadi rekan kerja ngajakin ngobrol gitu. Itu distracting kita gitu. Itu paling tinggi 80%. Lalu office noise. Jadi kita dengar orang, suara-suara orang bising dan seterusnya, itu juga 70%. Lalu feeling overwhelmed by change at work. Jadi merasa pusing gitu ya, merasa lelah memikirkan perubahan-perubahan di tempat kerja gitu sekitar 61%. Lalu meetings ya. Jadi kalau bos suruh meeting itu juga merupakan distraction gitu ya. Walaupun meeting kadang perlu, tapi itu juga meeting itu pasti menghabiskan waktu kita cukup banyak gitu. Itu 60%. Lalu sosial media itu 56%. Jadi ini menurut salah satu research ya, seperti itu. Nah, distraksi utama di tempat kerja, jadi kalau kita lihat di sini 68% of employee are distracted work by browsing the web. Jadi 68% kalau mereka tuh browsing the web gitu. Kita lihat artikel, lihat apa gitu. Awalnya mungkin maksudnya baik, tapi seringkali kita akhirnya kemana-mana gitu ya kita browsingnya. Jadi tidak fokus lagi karena tertarik dengan berita-berita lainnya. Nah, lucu juga ada yang social in the toilet gitu. Jadi toilet juga salah satu distraction karena maka ada yang bilang supaya kita bisa fokus, jangan bawa handphone ke toilet gitu. Kalau kita bawa handphone, lalu mestinya ke toilet hanya 1 menit, akhirnya bisa 15 menit di toilet. Karena social in the toilet gitu. Lalu 38% mind traveling. Jadi kita kerja tapi pikiran kemana-mana gitu. Entah itu kita mikirin holiday kita, liburan mau ke Toba, atau mau ke Raja Ampat, dan seterusnya gitu ya. Jadi itu mind traveling. Kemana-mana itu juga distraction gitu. Lalu distraction tempat kerja ini juga ya, salah satu statistik lain dia bilang kalau di sini yang paling tinggi adalah mobile texting. Ini 55% gitu. Dan saya kira ini sekarang mungkin yang paling tinggi ya, yaitu mobile texting. Saya lebih percaya pada ini, tapi mungkin ini juga tergantung tempat kerja dia gitu ya. Jadi tapi kantoran, saya yakin mobile ataupun texting itu kurang lebih 55% ini benar gitu, cukup tinggi. Lalu baru internet yang tadi web browsing segala macam itu 41%, lalu gosip tadi chatty itu ya, chatty coworker 39%, sosial media 37%, interruption 27%, lalu noisy coworker 20%. Saya kira ini cukup umum ya, cukup umum distraksi yang dialami di tempat kerja gitu. Ini juga, ini lain lagi. Jadi ini saya coba ambil beberapa. Yang ini juga hampir mirip ya, yaitu beda sebenarnya. Ini tidak sama. Ini dari tempat yang lain, tapi hasilnya juga sama. What distracted people at work to mobile phone atau texting 55%, internet 41%, gosip, dan ini kurang lebih sama. Cuma di sini ada ini coworker dropping by, smoke breaks ya, terutama di Indonesia saya rasa ini umum. Karena orang habis kerja terus dia keluar untuk merokok dulu gitu, atau snack breaks ya, atau kita ambil kopi, atau itu juga 27%, email 26%, meeting 24%, dan sitting a cubicle 9%. Lucu juga ya. Jadi kalau kita kerja di cubicle di kantor yang tertutup
itu bisa menjadi distraksi juga buat kita. Ya kan, karena nggak ada yang lihat kita gitu. Itu bisa 9% kita distraksi untuk hal yang lain gitu. Mungkin napping atau apapun. Lalu manfaat mengurangi distraksi kerja. Jadi the benefit of reducing workplace distraction. Apa manfaatnya kalau kita bisa mengurangi? Walaupun hari ini kita nggak bahas mengurangi mana, tapi kita lihat dulu manfaatnya sehingga sesi minggu depan menjadi lebih penting lagi untuk kita sadari. Yang pertama, 75% people say they get more done and more productive. Jadi 75% ini mengatakan bahwa mereka bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dengan lebih baik dan juga lebih produktif akhirnya gitu. Itu 75%, itu bagus banget. Lalu 57% people say that feel motivated to do their best. Jadi ada 57% mengatakan bahwa dia merasa lebih semangat untuk melakukan yang lebih terbaik, yang terbaik yang bisa dilakukan. Jadi lebih semangat untuk mencapai yang terbaik. 51% bilang bahwa mereka lebih confident untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan mereka gitu. Jadi ada rasa confident yang lebih kuat gitu kalau mereka bisa mengurangi distraksi. Lalu 44% mengatakan bahwa mereka deliver higher quality of work. Jadi mereka bisa menyerahkan pekerjaan mereka dengan kualitas yang lebih tinggi ya dibandingkan kalau mereka terdistraksi. Jadi kalau mereka tidak distraksi, hasil kerja mereka lebih berkualitas kira-kira itu ya. Jadi positif banget, bagus banget kalau kita bisa mengatasi distraksi. Lalu kita cuma mau lihat sebentar juga tentang distraction at home. Ya kayak gini misalnya, ini yang paling umum mungkin ya, anak-anak kita yang mendistraksi anak kita yang mungkin minta perhatian kita sampai naik di atas kepala kita, anak perempuan ini narik-narik tangannya dan seterusnya. Ini yang tapi sekarang mungkin bukan itu aja ya kan. Kalau anak-anak sekolah mungkin kita nggak terganggu dengan anak. Mungkin waktu pandemi kemarin mungkin gitu. Tapi kalau sekarang anak kita sekolah, ternyata di rumah juga kurang lebih sama. Mobile phone tuh 56% gitu ya. Kalau kita work from home ataupun di rumah, itu gangguan yang terbesar tetap mobile phone. Lalu sosial media ya, termasuk Facebook, Twitter, dan IG itu ya, itu 43%. Tapi sebenarnya mobile phone termasuk TikTok semuanya juga di sini kan ya. Lalu incoming call 13%-nya rendah lah ya. Sekarang orang jarang call juga gitu. People you live with itu pasangan kita, orang tua kita, atau anak kita itu 39%, nomor 3 sebenarnya. Tinggi. Lalu kalau yang senang pets ya, anjing atau kucing itu 27% gangguannya. Jadi ini berapa gangguan-gangguan di rumah yang perlu kita sadari gitu. Saya nggak tahu teman-teman gangguannya apa. Nanti kita ada waktu untuk refleksi pribadi, ya kan. Mulai dari sekarang Anda udah langsung tag aja, langsung bilang ini gangguan gue nih, ini yang paling mengganggu saya gitu ya kan. Sehingga nanti waktu refleksi pribadi Anda tidak perlu banyak waktu gitu untuk memikirkan, tapi nanti kita lebih dalam lagi untuk refleksinya gitu. Nah, masalah yang jadi selain juga distraction at work dan distraction di tempat kerja atau di rumah, saudara, sebenarnya yang paling tinggi kita sekarang lihat mungkin yang saya ingin angkat di dalam JCLC kali ini adalah melihat soal digital distraction gitu, karena ini adalah gangguan yang zaman dulu nggak ada gitu, zaman orang tua kita bahkan ya zaman kakek nenek kita belum ada tuh digital distraction. Bahkan zaman waktu saya masih kecil belum ada digital distraction. Jadi digital distraction ini baru belakangan ini muncul gitu ya. Pada waktu elektronik berkembang, jadi setelah ada listrik, tapi setelah itu ada elektronik. Waktu elektronik berkembang, mungkin pertama orang tua kita paling tergangguannya radio. Jadi ada radio, dengar radio itu gangguan. Tapi setelah itu TV gangguannya, ya radio, TV gitu. Paling dua itu yang suka main apa istilahnya itu ya, saya agak lupa, radio kayak walkie-talkie atau apa gitu ya. Itu juga mungkin zaman itu paling cuman gitu-gitu aja gangguannya. Tapi nggak separah kita. Jadi sekarang ini anak-anak kita sekarang itu lebih parah karena sekarang ada distraction yang disebut digital distraction, dan ini yang sekarang ini dominan di dalam hidup orang muda ya. Kita bisa lihat, coba bayangin ini segitu banyaknya dengar musik, terima telepon, ada email gitu ya kan, terus ada saya nggak ingat semua ini ya,
Jadi selain email terus ada yang lain-lainnya, mungkin shopping, ya kan, apa Shopee ataupun Tokped dan seterusnya. Jadi begitu banyaknya, saudara, bahkan ada kamera di sini, ada iPod, ya kan, handphone kita ada iPodnya misalnya, dan seterusnya. Ya. Jadi cukup banyak di dalam satu handphone gitu. Nah, kita lihat teenager sekarang, anak-anak muda sekarang, bayangin peralatan dia mulai dari kepalanya ada handphone atau headset gitu ya kan, terus depan dia ada laptop, terus ada handphone gitu, terus ada tablet, terus ada iPod gitu ya, dan ada games untuk mainin sticknya ini, dan macam-macam, saudara, begitu banyaknya ya, sambil makan pizza dia gitu dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat juga sekarang, jadi selain HP, tablet, laptop, desktop, iPod, smartwatch, jadi tangan kita pun sudah ada jam tangan yang bisa diajak telepon, ya kan, bisa kirim message, misalnya bisa lihat waktu, lihat jam, tapi juga bisa lihat denyut jantung kita, ya kan, berapa langkah kita, dan seterusnya di smartwatch. Jadi itu smartwatch ya. Lalu smart TV kita. TV kita bukan kayak orang tua kita dulu, cuman lihat berita gitu, tapi smart TV, saudara bisa buka internet di situ, terus bisa bahkan smart home sekarang ya. Smart home itu ada peralatan-peralatan kayak kalau Amazon punya itu namanya Alexa. Kita bisa panggil Alexa, turn off the light misalnya. Alexa, turn on the TV misalnya gitu. Alexa, turn on YouTube misalnya. Alexa, looking for song from Bon Jovi misalnya. Itu semua bisa, saudara, sekarang ya, dengan ngomong saja. Itu smart device lah sekarang ini. Kalau smart home tuh mungkin kita tinggal sambil duduk, saudara, kita minta lampu dinyalain, bahkan gorden dibuka tutup pun bisa. Semuanya sekarang smart home gitu. Itu udah luar biasa. Itu digital distraction. Lalu di mobil sekarang car head unitnya luar biasa, saudara. Car head unit itu kalau kalian lihat di depan itu ada kayak monitor kecil gitu ya kan, monitor kayak tablet kecil di depan gitu. Nah, kita bisa dengar lagu, kita bisa buka map di situ, kita bisa terima telepon ataupun bikin telepon, semuanya ada di car head unit sekarang, makin canggih, saudara. Dan itu hati-hati ya, itu yang tadi juga bisa distracted driving, kita bisa distracted untuk nyetir terus terganggu dengan car head unit kita, itu hati-hati. Kalau kita nyetir kecepatan tinggi itu sangat memberbahaya. Lalu kita kenal sekarang namanya IoT, Internet of Things, ya kan, AI, ya kan, jadi artificial intelligence, macam-macam. Itu semua sekarang menjadi distraction modern kita, distraction masa kini yang sekarang dikenal istilahnya digital distraction gitu. Nah, ini car head unit ya. Nah, kayak gini car head unit. Jadi sekarang nih udah ada fotonya, ada gambarnya, bisa nonton movie di sini, saudara. Lengkap banget sekarang ini, yang bagus banget gitu. Nah, bayangin kalau ini sih TV-nya masih kuno ya. Kalau smart TV, depannya smart TV gitu, terus laptop, terus handphone, terus smartwatch. Berapa tuh distraction yang dialami orang ini? Belum di TV-nya lagi gitu ya kan. Jadi berapa banyak distraction yang dialami. Bayangin nih, satu keluarga di meja makan kan ini waktu yang indah gitu untuk ngumpul keluarga gitu antara ayah, ibu, dan anaknya. Tapi empat-empatnya sedang melihat handphone gitu ya kan. Mereka tidak berkomunikasi ya kan. Mungkin komunikasi pun apa adanya gitu, sedikit, tapi masing-masing sibuk dengan handphone masing-masing. Ini digital distraction rumah-rumah modern masa kini gitu. Nah, kayak gini empat-empatnya duduk bukannya ngobrol, tapi masing-masing sibuk dan nikmat gitu melihat handphonenya masing-masing. Ini kan sangat disayangkan gitu ya. Padahal waktu untuk bisa bersama seperti ini kan nggak gampang gitu. Nah, ini belajar di rumah, mungkin di rumah ya kalau saya lihat ya kan, belajar bersama gitu, kakaknya sedang ngerjain tugas tapi adiknya mungkin distracted dengan handphone gitu. Ini kalau mungkin di kuliah ya kan, kuliah ya sedang kuliah tapi semuanya sedang asik lihat handphone gitu. Ya kan, dosen sekarang udah cukup sulit untuk bisa membuat mahasiswanya bisa seperti itu. Dan hal seperti ini juga terjadi di gereja kan, terutama kalau remaja gitu ya kan, ataupun kebaktian umum, kita tentu akan lihat orang-orang yang buka handphone. Tentu kita nggak bisa menghakimi, siapa tahu yang dia buka adalah Alkitab atau apa, tapi kadang-kadang yang dibuka pertama yang dia buka Alkitab, tapi lama-lama dia juga
bergeser ke Facebook, bergeser ke WA-nya dan seterusnya, saudara ya. Jadi karena ada notifikasi di WA-nya, lalu dia buka WA sebentar untuk balas, siapa tahu ada yang penting dan jadi distraction itu banyak sekali, termasuk di gereja, ya kan. Ini nggak main-main gitu. Nah, study finds ini baru sekali nih di saya buka di mana ini ya, MSN atau apa atau Microsoft apa. Study find that too much screen time can cause early puberty in children. Bayangin dia bisa pubertasnya lebih awal, saudara ya. Jadi belum waktunya dia udah pubertas gitu. Yang perempuan sudah mens kayak gitu misalnya. Ya kan, jadi sedih banget gitu. Kalau nggak tahu bagaimana hubungannya ya screen time ini membuat mereka puberti lebih awal. Itu satu yang, tapi yang menjadi suatu yang kita perlu hati-hati. Makanya dulu Bill Gates terkenal sekali. Bill Gates, dia baru, padahal dia kaya raya, so dia mau beli handphone apapun gitu ya kan, dia punya uang gitu. Tapi dia bikin rule, anak-anaknya baru dikasih handphone tuh umur 14 tahun. Itu Bill Gates. Itu sangat fenomenal ya, sampai banyak orang meneladani Bill Gates dalam hal itu gitu, tidak memberi handphonenya terlalu awal kepada anaknya. Ya tapi sekarang sih tentu kita bisa argue ya, kalau feature phone yang nggak bisa apa-apa, cuma bisa telepon, SMS, mungkin untuk anak-anak bisa komunikasi sama kita masih make sense. Yang mungkin kita jangan kasih ke anak-anak kita yaitu smartphone gitu, ataupun tablet mungkin gitu. Lalu dampak negatif distraksi digital ya, bisa berakibat fatal. Tadi kita udah lihat ya bahwa handphone bisa mematikan kalau kita nyetir, menghancurkan kehidupan seperti di Mark tadi ya. Hidupnya cukup hancur, dia benar-benar merasa kesepian gitu ya, dan bahkan dia tuh udah merasa sangat sulit ya, karena tidur pun susah gitu, kehilangan penciuman, telinganya nggak bisa dengar, bahkan nggak bisa keluaran mata, buta kiri, mata kirinya udah buta, cuma kanan. Jadi sebelah kanan masih agak baik, tapi sebelah kiri semuanya rusak gitu ya kan. Dan udah nggak punya teman, karena teman-temannya tired of him, of her ya. Jadi kalau mungkin ngobrol sama dia udah nggak enak, sehingga membuat susah gitu. Mungkin ibunya juga rasa bersalah, karena ibunya yang kirim teks gitu ya, anaknya baca gitu. Dan membuat kinerja kerja kurang optimal. Tadi kita udah lihat kalau kita bisa hilangkan itu, kita lebih produktivitas, banyak hal yang bisa kita selesaikan gitu. Dan kita bisa pengaruhi kreativitas kita, jadi kurang kreativitas, katanya jadi dangkal. Fokus kita juga jadi terganggu, prestasi kita juga terganggu, karir kita, kesaksian kita sebagai anak Tuhan, kalau kita kurang berprestasi kan kesaksian kita jadi buruk gitu. Lalu mengganggu relasi kita dengan Tuhan, jadi dangkal, jadi kering, kurang sukacita, kehidupan saat teduh, solitude, doa. Tadi Yohanes sudah ada sebut ya waktu dia memimpin MC, bahwa ya dengan adanya handphone, kadang-kadang bangun pagi kita tidak buka Alkitab gitu, kita tidak saat teduh, tapi kita buka handphone kita, dan handphone kita menyita waktu kita sampai akhirnya kita buru-buru pergi kerja dan nggak sempat saat teduh gitu, nggak sempat berdoa, dan lama-lama makin lama jadi kering kita, ya kan, jadi mudah jatuh dalam dosa karena kerohanian kita jadi lemah. Lalu mengganggu relasi kita dengan keluarga juga, karena kita sibuk balas WA, main games, nonton TikTok, film, bola, lihat IG, Facebook, dan seterusnya ya. Jadi ini dampak negatif distraksi digital. Berapa waktu yang kita habiskan sehari, baik di kantor maupun di rumah, untuk buka handphone kita, untuk lihat laptop kita, untuk nonton TV kita, berapa waktu yang kita habiskan. Rasanya memang harmless ya. Rasanya itu bukan sesuatu yang sepertinya amoral atau yang buruk gitu. Ya, tetapi berapa waktu yang kita habiskan. Berapa tenaga yang jadi kalau kita udah buka handphone jadi kurang kerinduan lagi untuk saat teduh. Kurang kerinduan lagi untuk berdoa. Itu juga problemnya, karena energi kita, passion kita, kesenangan kita udah tersalurkan di handphone kita atau di tablet kita gitu. Nah, distraction bisa sangat merugikan, misalnya nggak mencapai target yang diharapkan. Jadi kita udah target hari ini, mesti ini nggak tercapai gara-gara distraksi gitu. Itu kita kesal, lama-lama frustasi kita, saudara ya. Itu juga problem gitu. Kualitas kerja kita, jadi kita kerja jadi kurang presisi, banyak typo waktu ngetik gitu ya kan.
lalu kurang kreativitas karena pikiran kita udah nggak bisa. Karena untuk bisa kreatif kadang kita perlu ketenangan yang luar biasa ya. Saya lupa Michelangelo yang mengatakan untuk dia membutuhkan solitude tuh untuk mendapatkan masterpiece. Jadi kalau dia mau masterpiece dia harus berdiam diri gitu. Solitude yang dia pakai sih, dia bilang dia butuh solitude di situ sih. Karena Michelangelo saya nggak tahu seberapa orangnya beriman. Mungkin maksud dia hanya berdiam, dia perlu sendirian, dia nggak boleh banyak gangguan orang atau apa gitu. Dia perlu sendirian. Dia pakai istilah solitude di situ. Tapi solitude yang kita pakai selama ini tentu sendiri bersama Tuhan, itu yang solitude. Ya kan, dan Michelangelo mengatakan membutuhkan solitude tuh untuk bisa kreatif buat gambar-gambar yang bagus gitu. Ya kan, jadi kalau banyak distraksi nggak bisa kreatif dia dan dangkal hasilnya. Pembicaraan juga kalau kita telepon sama orang, ngomong sama anak-anak kita, kalau banyak distraksi omongan jadi dangkal, nggak mendalam gitu. Lalu merusak keharmonisan kemesraan dalam keluarga, dalam pernikahan maupun keluarga. Karena kita kurang waktu yang berkualitas. Memang kita sepertinya ngomong, sepertinya berkomunikasi, tapi nggak berkualitas gitu. Untuk komunikasi yang berkualitas membutuhkan konsentrasi, membutuhkan fokus gitu. Kalau kita sambil ngomong tapi terdistraksi dengan sambil nonton Facebook atau apa, pasti beda gitu ya kan. Melemahkan kerohanian kita ya, karena kita tidak berdoa, baca Alkitab, saat teduh, lama-lama makin lemah kerohanian kita. Lalu kita juga distraksi membuat kita nggak ada waktu. Kita mestinya waktu itu kita bisa pakai untuk mengembangkan diri kita dengan belajar, studi lanjut. Tapi kita nggak sempat lagi baca buku, belajar, studi lanjut. Kita nggak lakukan gitu karena kita merasa waktu kita habis. Gimana bisa studi lagi? Karena distraksi. Kalau kita bisa kurangin distraksi kita sehari 2 jam aja atau 1 jam, mungkin kita bisa ambil course misalnya untuk pengembangan diri kita gitu. Lalu membuat kita akhirnya menyimpang dari tujuan hidup kita ya. Kayak Simpson nih dia banyak banget distraksinya ya kan. Perempuan salah satu distraksinya. Terus suka teka-teki, suka bermain-main sebenarnya, suka bertaruhan Simpson itu ya. Jadi kalau dia itu seorang penjudi, dia tuh suka banget tuh taruhan-taruhan uang, taruhan ya kan, dia taruhan apa itu? Taruhan baju kebesaran gitu, apalagi gitu. Dia suka main-main itu Simpson. Jadi dia orangnya hedonis banget gitu ya kan. Dan akhirnya tujuan hidup dia menjadi seorang nasir, seorang hakim, saudara nggak terlalu optimal, ya kan, nggak optimal, disimpangkan karena distraksi dalam hidupnya gitu. Itu yang kita bisa belajar dari kasus Simpson gitu. Minggu depan kita akan belajar lagi dari kasus yang lain ya. Kita akan belajar tentang distraksi, contoh distraksi di Alkitab ya. Hari ini mungkin kita hanya secara sepintas kita lihat tentang Simpson gitu, bagaimana dia terdistraksi ya hidupnya untuk hal-hal yang menyenangkan dia. Biasanya memang yang sulit kita lawan distraksi karena itu menyenangkan. Kayak kita buka Facebook kan menyenangkan, buka TikTok menyenangkan. Kalau yang berat pasti kita nggak mau. Yang berat pasti kalaupun terdistraksi yang berat pasti nggak akan lama gitu. Yang membuat kita lihat TikTok berjam-jam karena menyenangkan gitu. Karena itu atraktif, itu ada pleasure-nya, ada kenikmatannya, sehingga akhirnya kita berjam-jam akhirnya di situ gitu. Itu sih sama seperti Simpson juga, karena ada pleasure, ada kenikmatan, dan akhirnya mendistraksi dia dari tujuan hidup utama dia, panggilan hidup dia yaitu menjadi seorang hakim, membawa orang Israel, ya kan, melepaskan orang Israel dari penjajahan gitu. Dan akibat distraksi dalam hidup kita adalah kita jadi kurang berprestasi, sehingga karir kita mandek di masa depan. Kita nggak punya posisi yang baik, nggak punya karir yang cemerlang gitu ya, karena kurang berprestasi kita, ya kan, karena kita membiarkan hidup kita terdistraksi oleh hal-hal yang kurang penting gitu. Bukan itu salah gitu, bukan itu juga nggak baik, itu juga baik gitu, itu juga berguna, tapi nggak terlalu berguna, ya kan, dibandingkan kalau kita mau lebih pain, dan seringkali yang berguna itu pain ya. Agak sakit, agak sulit, kayak sekolah lagi.
Itu menyakitkan karena kita harus baca buku, bikin paper, saudara. Itu sangat menyakitkan. Tapi itu penting kalau karir kita mau maju. Kalau masa depan kita mau baik, kita harus mau seperti itu. Kayak kita ikut webinar seperti ini, GCLC ini menyenangkan. Cuma dengar soalnya, kan kalian nggak usah bikin paper. Tapi kalau ambil course, saudara, untuk dapat sertifikat, Anda perlu bikin paper. Pasti Anda juga akan menghindari kalau bisa gitu. Ya kan, kalau bisa menghindari seperti itu gitu, karena capek gitu, karena mesti kejar deadline lagi kan, itu capek. Tapi untuk masa depan itu sangat penting ya kan. Kalau Anda punya S2, S3, Anda lebih terjamin gitu untuk bisa tetap dapat kerja gitu ya kan. Terus yang kedua, jadi kurang bertumbuh dan berkembang secara karakter dan karir. Bayangkan kalau kita nggak mau baca buku, bayangkan kalau kita nggak mau retret, bayangkan kalau kita nggak mau ambil waktu untuk refleksi diri, untuk alone with God gitu. Karakter kita nggak terbentuk karena untuk itu kita mesti serius gitu. Kita mesti serius. Wah, saya ini kok orangnya kurang rendah hati ya. Bagaimana supaya lebih rendah hati? Itu perlu ambil waktu untuk merenungkannya, mendoakannya, terus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan kita minta ampun Tuhan dan mohon Tuhan yang menolong kita dan seterusnya. Jadi kita memang harus serius gitu. Dan kita mesti sediakan waktu untuk kita mau berubah gitu, untuk kita benar-benar melakukan yang baik sehingga akhirnya kita berkembang karakter kita, sehingga karir kita juga akhirnya terus berkembang gitu. Tapi kalau kita nggak mau serius tentang itu ya nggak mungkin gitu. Nah, distraksi itu membuat kita akhirnya merasa nggak punya waktu, kalaupun punya waktu nggak punya tenaga untuk memikirkan hal seperti itu, sehingga akhirnya distraksi itu membuat karakter kita mandek deh. Gitu-gitu aja gitu, nggak tambah bagus kualitas pribadi kita gitu. Dan kita juga mudah jatuh dalam berbagai dosa, ya, pencabulan, amarah. Daud mungkin contoh yang kedua ya kan, waktu seharusnya dia perang, tapi dia terdistraksi untuk santai, dan waktu santai itu dia terdistraksi waktu dia melihat seorang wanita yang sedang mandi telanjang, saudara. Dan distraksi itu membuat dia akhirnya jatuh dalam dosa, perzinahan, bahkan pembunuhan. Jadi kita lihat bahwa distraksi kalau kita nggak bisa handle dengan baik itu sangat berbahaya gitu ya buat kita. Kalau kita amarah gitu ya, kita marah, kita distraksi membuat kita marah gitu, akhirnya marah kita itu mungkin kita sesali kemudian karena akibat kemarahan kita membuat kesaksian kita buruk, bahkan mungkin membuat kita pukul orang gitu ya kan, akhirnya berperkara, jadi dipolisikan dan seterusnya, macam-macam. Kalau misalnya kita nyetir, kita marah, akhirnya kita pukul mobil orang itu lapor polisi, kita bisa masuk. Jadi kita bisa jatuh dalam dosa lah kalau kita membiarkan distraksi itu mempengaruhi kita. Sedangkan kalau kita bisa atasi distraksi, maka hidup, karir, pernikahan, kesaksian peran kita bisa jauh lebih baik, lebih sukses, lebih harmonis, lebih sukacita, lebih optimal, dan jadi berkat, saudara, kalau kita bisa atasi distraksi itu gitu ya. Jadi karena itu saya ingatkan bahwa minggu depan saudara kita akan lebih serius membahas soal mengatasi distraksi ini, gimana caranya ya kan, agar kita lebih sukacita juga hidup kita, bisa lebih jadi berkat, lebih sukses juga hidup kita ke depan gitu ya. Nah, akhir kata saudara, Lukas 14:28-30 mengatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan. Jadi hitung dulu ya, jadi kurang lebih itu. Atau dikatakan bahwa atau raja manakah kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk pertimbang apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Jadi dari sini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk counting the cost, untuk hitung dulu harganya sebelum kita mau melakukan sesuatu gitu. Counting the cost itu adalah langkah yang penting, langkah awal yang penting, agar kita tidak alami kegagalan yang memalukan sampai seperti orang yang mau mendirikan menara tapi nggak cukup biaya, nggak cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan, maka dia cuma bisa meletakkan dasarnya tapi nggak bisa menyelesaikan, sehingga akhirnya orang
mengejek dia. Jadi jangan sampai semua orang melihatnya mengejek dia sampai berkata orang itu mulai mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Jadi kita alami kegagalan yang memalukan, ya, yang merendahkan diri kita. Atau kita menyesal karena kerugian dan kekalahan yang amat menyesakan. Waktu kita salah pertimbangkan dengan 10.000, gimana kita bisa mengalahkan 20.000 gitu. Ya, kecuali kita punya cara untuk mengalahkan 20.000. Kalau enggak, ya kita harus bikin perdamaian, dibilang gitu. Lebih baik kita bikin syarat perdamaian, lebih memang rugi kita, tapi masih lebih ruginya nggak sebesar kalau kita maju perang melawan 20.000, kira-kira begitu. Nah, karena itu hari ini sebenarnya apa yang kita lakukan adalah counting the cost. Kita melihat, hitung harganya, bahwa distraksi yang kita alami itu harganya mahal. Ya kan, kalau distraction driving, harganya bisa nyawa orang, bahkan juga hidup orang, saudara ya. Tapi kalau distraction at work itu bisa karir kita, kesaksian kita, gitu ya kan. Dan karena itu akan mengaruhi produktivitas kita, mempengaruhi prestasi kita, dan seterusnya, saudara. Jadi kalau di rumah itu cost-nya adalah relasi kita dengan keluarga, ya kan. Dan juga kalau digital distraction juga bisa cost-nya adalah hubungan kita sama Tuhan, ya kan, bahwa akhirnya hubungan kita sama Tuhan juga jadi makin renggang, makin jauh gitu, membuat kita jadi kurang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berdoa dengan Dia, membaca dan merenungkan firman-Nya, jadi nggak punya kerinduan, nggak punya keinginan gitu. Itu karena keinginan kita udah kita salurkan semua ke energi kita salurkan ke alat-alat digital kita, ke handphone kita, ke laptop kita, ke waktu kita buka TikTok, waktu kita buka FB, sudah tersalurkan ke sana gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur, memang sih dengan kita main-main handphone ataupun buka YouTube atau apapun menyenangkan, tapi tetap nggak memberi sukacita yang mendalam. Tetap kita stres, tetap kita susah hidup kita, ya kan. Jadi sifatnya kesenangan yang kita dapat dari hal-hal seperti itu, kesenangan bersifat sangat sementara, sangat karnal gitu, sangat fana, istilah yang lainnya sangat fana, tidak bersifat kekal, tidak bersifat, dan bahkan tidak mendalam, sangat dangkal. Kesenangan itu sangat sebentar sekali gitu, ya kan, nggak bertahan lama. Ya, padahal kalau kita kasih waktu sama Tuhan, kita akan rasa sukacitanya deep inside ya, sampai kedalaman pikiran hati kita, ada satu kepuasan, ada satu sukacita yang mendalam, ya kan, yang kita rasakan. Karena itu kita seharusnya lebih utamakan Tuhan gitu. Kita mesti singkirkan peralatan digital kita, baik itu handphone ataupun TV atau apapun, kurangin semua itu. Bukan itu tidak boleh saja, tapi kita harus kurangin. Jadi artinya kita mesti minimalkan lah itu ya, supaya kita punya waktu untuk Tuhan, untuk baca buku, baca Alkitab, merenungkan Alkitab, dan seterusnya. Ya, sekarang adalah waktu Q&A, jadi kita akan kasih waktu sekitar 20 menit. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ya, terima kasih Bang Tadius untuk pemaparannya. Jadi saya tanya jawab. Misalkan abang kakak yang ingin bertanya dapat melalui dua cara, bisa secara langsung dengan on mic atau bisa juga melalui kolom chat yang ada. Jadi bagi yang ingin bertanya secara langsung bisa pakai fitur raise hand. Nanti saya akan mempersilakan abang atau kakak untuk bertanya. Adakah abang kakak yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini? Naila, ya silakan. Ya, selamat malam Pak Tadius dan teman-teman semua di sana. Ya, saya cuma mau sharing aja sih Pak, apa yang Bapak bilang itu benar sekali Pak. Distraction soal sosial media gitu ya, sama handphone gitu ya. Ini terjadi bukan sama saya sih, sebenarnya sama anak-anak saya yang teenagers. Jadi during pandemic itu di lockdown, saya kasih mereka main gitu loh. Jadi saya nggak sangka gitu kalau
saya menyesal juga sih karena kita semua di rumah atau kenapa nggak main atau apa ya melakukan kegiatan bersama, tapi mereka sibuk dengan handphone, dengan sosial media, dan akhirnya apa akibatnya? Saya lihat mereka jadi orang yang terpengaruh sama movement LGBTQ, movement lah BLM, karena saya tinggal di Amerika ya Pak ya. Jadi itu apalagi situasi di Amerika tuh saat itu sedang panas gitu ya, situasi politik, social justice gitu. Akhirnya mereka terpengaruh dan saya sedih banget. Kenapa? Akibatnya itu karena mereka jadi nggak mau baca Alkitab lagi. Jadi nggak ada rasa apa ya, tertarik sama firman Tuhan, sama doa, sama kebaktian gitu. Mereka online service-nya juga nggak mau, nggak bisa fokus gitu loh. Ya itulah yang seperti Bapak tadi bilang itu benar banget, karena saya concern kenapa? Kalau mereka cuma ngeliat-ngeliat sosial media, it's okay. Tapi kalau sampai mereka kehilangan rasa tertarik sama firman Tuhan, sama Tuhannya sendiri, itu yang saya sedih, saya takut banget gitu loh Pak. Jadi sekarang saya nggak tahu mesti bagaimana, karena kalau kita udah kasih, it's hard to take it back ya. Jadi saya udah usahain, saya doain gitu, bagaimana kita bisa kembali lagi, kita beribadah dan sama-sama mencari Tuhan gitu. Ya, saya minta pendapat dari Pak Tadius lah, untuk anak-anak remaja ini loh, yang kena distraction sama sosial media sama alat-alat itulah seperti gadget-gadget gitulah Pak. Ya itu aja Pak. Mei, ya kita overcome-nya tuh kita akan bahas minggu depan. Ya, tapi ya secara singkat sih memang betul. Jadi memang sekarang berarti kita harus kasih alternatif, mesti pelan-pelan. Dan yang kedua, kita juga mesti ambil waktu, terus bangun relasi yang baik dengan mereka. Jadi kita harus bangun relasi yang baik dengan mereka. Dan kita juga tanya sama mereka, kamu tuh lebih senang yang mana gitu. Ya, jadi ajak mereka untuk coba membandingkan gitu. Membandingkan. Jadi membandingkan waktu mereka. Ya mungkin kita let them, oke dah, let them, apa, kamu kan udah sering sekarang handphone semua gitu. Apa sih kelebihan handphone? Ya kita nggak mau mencela handphone lah. Kita bilang handphone tuh sangat berguna, useful gitu ya kan. Tapi kelebihannya apa? Tapi kekurangannya apa? Lalu apa yang tidak bisa handphone beri kepada kamu? Jadi kita juga mesti ingatkan mereka bahwa handphone tuh nggak segala-galanya gitu. Ya kan, handphone tuh ada banyak yang handphone nggak bisa beri gitu. Handphone bisa memberi kamu kesenangan, tapi nggak bisa beri kamu sukacita. Sukacita yang paling dalam itu dari Tuhan misalnya. Handphone mungkin bisa memberi kamu banyak hal, tapi nggak bisa memberi kamu rasa damai. Damai sejahtera itu adalah dari Tuhan. Handphone tidak bisa memberi kamu kasih misalnya. Kasih itu dari Tuhan ya kan. Jadi kalau kamu merasa dikasihi atau mengasihi, itu bukan handphone. Handphone itu cuma alat gitu untuk kita berkomunikasi, untuk kita bisa dapat informasi, ya kan. Jadi kita harus sadari alat itu batasannya sampai seberapa jauh. Jangan seperti tadi list. Mungkin Mei udah sempat lihat kayak yang tadi yang list Mark itu kan. Dia kan bilang awal-awal dia bilang handphone itu segala-galanya buat dia gitu. Tapi akhirnya dia sadar bahwa handphone itu nggak segala-galanya gitu ya kan. Bahwa handphone itu bahkan merusak hidupnya gitu gara-gara handphone itu. Mungkin kamu juga perlu kali ada di YouTube kok itu yang list punya itu. Listmark itu ada di YouTube. Jadi ambil aja Listmark itu digital distracted driving Listmark itu. Nanti Anda lihat YouTube-nya, Anda juga bisa suruh anak Anda, linknya Anda kirim ke anak Anda supaya mereka lihat gitu ya kan. Jadi dari situ apa yang kalian pelajari bahwa handphone itu ada bahayanya gitu ya kan. At least mereka tahu bahwa handphone itu selain ada baiknya, tapi juga kita harus tahu bahayanya gitu. Lalu ya mungkin berarti pergumulan berikutnya adalah bagaimana membuat anak-anak kita sadari bahwa Tuhan itu kita perlukan. Jadi yang mungkin dari list juga kita bisa bilang bahwa ternyata bukan handphone yang paling kita perlukan, Tuhan yang paling kita perlukan misalnya gitu. Jadi punya handphone memang baik karena kita bisa buat informasi dan bisa berkomunikasi, tapi tetap kita masih membutuhkan Tuhan gitu, karena Tuhanlah sumber hidup kita, sumber kekalan kita. Jadi
Ya itu perlu gimana ya? Memang sekarang kalau dia nggak mau dengar, berarti hubungan kita sama mereka agak buruk. Komunikasi kita sama mereka agak buruk gitu. Sehingga mereka udah, jadi di masa memang sulit sekali kalau masa di mana anak-anak kita merasa kita, jadi mungkin dari pengalaman saya waktu anak saya teenager, mereka merasa bahwa apapun yang mereka lakukan pasti salah di mata mereka. Itu yang mereka bilang. Jadi mereka bilang, kayaknya apa yang saya lakukan pasti salah di mata papa, misal gitu. Jadi ada masa seperti itu. Mungkin karena saya terlalu banyak menyalahkan apa yang mereka lakukan, tapi tidak memberikan afirmasi apa yang mereka lakukan dengan baik. Itu yang mungkin kurang seimbangnya. Sehingga akhirnya mereka merasa kita terlalu banyak menyalahkan mereka, sehingga seolah-olah apapun yang mereka lakukan selalu salah. Itu membuat mereka nggak mau dengar apa yang kita ngomong. Jadi selalu yang kita ngomong, mereka bilang, percuma lah. Mama cuma mau nyalain aku, papa cuma mau nyalain aku, gitu. Itu yang problem, gitu. Nah, tentu, waktu itu yang paling berat kami alami adalah bagaimana akhirnya saya sama istri saya, kami banyak berdoa. Benar-benar berdoa banyak untuk, kami doakan apa? Kami doakan supaya anak kami mengalami Tuhan, hidup baru dalam Tuhan. Gimana caranya itu yang memang sulit sekali. Ya kan, akhirnya kami pikir udahlah, istri saya, kalau anak yang laki saya udah nggak bisa ngomong sama dia. Dia tuh berontak banget sama saya. Tapi istri saya dia masih mau dengar gitu, walaupun dia kesal tapi dia masih mau dengar. Nah istri saya agak maksa dia gitu, maksa dia untuk ikut camp gitu. Jadi maksa untuk ikut camp untuk apa? Kalau saya ngomong dia nggak mau dengar. Tapi istri saya juga pakai cara maksa sih. Mama udah beliin tiket ya, kamu ke Jogja ikut camp. Kayak gitu-gitu, kayak udah lakukan gitu. Nah, semua gitu. Mungkin awal dia kesel gitu, tapi karena dia pikir, wah ke Jogja, di mana tempatnya? Boleh juga lah. Pokoknya kalau ada jalan-jalannya, suka kan anak-anak muda kan. Akhirnya dia ikut. Nah, di sana dia mulai lihat anak. Dia tuh tadinya merasa sombong, dia merasa anak staff udah tahu firman Tuhan kan, kami sering PA di rumah, ya kan, jadi udah tahu semuanya, dia merasa sombong. Tapi waktu dia ikut camp itu, dia lihat anak-anak mahasiswa dari kampus lain, dari Medan, dari mana-mana, dia terkagum-kagum, hebat nih mereka ya, pengertian firman Tuhannya kok bagus ya. Nah baru mereka sadar, mereka tuh belum ada apa-apanya gitu, dibandingkan yang lainnya. Terus dia dengar kesaksian mahasiswa lainnya gitu. Lalu dia bertemu sama satu orang yang dulu sama-sama main band sama dia gitu, tapi sekarang hidupnya berubah. Nah itu penting tuh yang kayak gitu-gitu. Dia mesti lihat kesaktian teman-temannya yang terima Tuhan kayak gitu. Nah itu yang itu kerja keras lama lah untuk kami berjuang sekali. Kami dorong mereka untuk ikut persekutuan di kampus gitu ya kan. Kami dorong, bahkan saya bantu anak saya untuk ngerintis persekutuan kampus gitu, bantu gitu supaya bisa. Dan kalau Perkantas Jakarta kan di pintu air. Saya udah komit tuh untuk nganterin anak saya yang nomor 2, nomor 3. Kalau ada acara di sana, saya udah komit untuk nganter gitu. Saya organik acara lain, nganter mereka untuk ikut gitu. Pokoknya mengurangi semua hindrance lah supaya mereka merasa terdorong untuk ikut gitu. Ya tentu hanya awal-awal, lama-lama kalau mereka udah senang, mereka udah pergi sendiri gitu. Jadi dan saya bisa bersaksi saudara anak saya waktu habis lahir baru berubah banget. Mereka mulai respect sama saya, mulai terbuka ngomongnya. Jadi lahir baru itu penting sekali. Itu merubah orientasi mereka gitu. Mereka mengalami sukacita dalam Tuhan, mereka mengalami. Tapi itu proses panjang sih. Ya mungkin setahun lebih, mungkin 2 tahun gitu baru mereka mengalami seperti itu gitu ya. Ya gitu sih Mei. Mungkin secara singkat ya. Tapi kalau yang lainnya mungkin kita akan bahas minggu depan. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Kami. Ada yang PC saya. Tadi Abang bilang di slide pertama, faktor yang membuat kita bisa terdistraksi adalah multitasking. Nah, padahal zaman ini kan banyak orang yang harus multitasking. Karena banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan. Kalau kita hanya fokus 100% pada satu kegiatan, lagi rasanya tidak banyak kegiatan yang bisa kita kerjakan. Kegiatan kita akan sangat terbatas. Nah, apakah untuk menghindari itu kita berarti harus mengurangi banyak kegiatan dan hanya fokus pada beberapa bagian saja agar tidak terdistraksi? Ini agak mirip juga dengan yang di bawahnya ya. Apakah multitasking itu termasuk distraksi? Haruskah mengerjakan tugas satu demi satu? Apakah multitasking itu hal yang negatif? Itu agak mirip ya.
Ya, jawabannya ya dan tidak sih. Ya kan. Ya, memang hampir semua artikel kalau kita baca mereka semua bilang bahwa multitasking is a myth gitu, atau is a lie, atau is a myth lah, pokoknya hampir kebanyakan mereka yang membahas soal distraction itu sangat encourage kita sedapat mungkin tidak multitasking. Kalau saya sih lebih cenderung, kadang-kadang dalam hidup ini multitasking nggak bisa kita hindari, ya kan? Dan sebagian dari kita mungkin masih mampu multitasking. Cuman kalaupun kita multitasking, tetap waktu kita kerjaan yang ini kita fokus gitu, ya kan? Nanti waktu kita kerjaan yang lain kita fokus lagi. Kita nggak bisa mengerjakan dua hal in the same time, itu aja. Jadi lebih baik kita ngerjain, walaupun kita multitasking, misalnya dalam sehari kita lakukan 4 hal. Tapi multitasking bukan dalam jam yang sama, waktu yang sama, kita melakukan 2-3 hal sekalian. Nah, itu agak sulit. Itu pasti kita akan bikin kesalahan, pasti kita akhirnya kita kerjakan. Ya nggak apa-apa kalau pekerjaan itu adalah pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, yang nggak membutuhkan kedalaman pemikiran, yang nggak terlalu perlu presisi gitu ya kan. Kalau yang nggak butuhkan kreativitas, presisi, dan juga kedalaman tuh dari segi konten ya. Kalau seperti itu masih nggak apa-apa. Misalnya sambil minum, sambil apa, itu kan nggak butuh, itu kan pekerjaan yang sepele gitu ya kan. Misalnya ibu-ibu yang sambil setrikanya itu kan nggak terlalu perlu banyak konsentrasi lah. Yang penting apa namanya, paling waktu kalau dia harus tahu kalau ada celana yang ada lipatannya, nah di situ dia hati-hati gitu, dia make sure itu mantap dulu gitu. Jadi ya dia tahu lah gitu, tapi nggak terlalu complicated. Tapi kalau tugas kita complicated, kita multitasking, rasanya sih terlalu riskan gitu sih ya. Jadi perlu kita pertimbangkan gitu. Ya, jadi memang bagaimanapun kalau yang sulit itu butuh fokus kan, butuh konsentrasi. Itu sih. Oke. Jadi perlu hikmat lah, perlu bijak untuk memilah-milah ya kan dalam hal multitasking. Ya, jadi memang perlu fokus lebih baik ya. Ya, lebih baik fokus. Kecuali kalau tugas-tugasnya tuh yang gampang, yang nggak terlalu perlu fokus, yang nggak apa-apa, bisa multitasking. Iya. Terima kasih, Pak. Ada juga pertanyaan nih selanjutnya. Di tempat kerja saya selalu menerapkan coffee break jam 10 dan jam 15, jam 3 sore ya. Selama 10-15 menit. Kadang break time diperlukan untuk meredakan ketegangan. Bagaimana menurut Bapak? Ya, saya sangat setuju. Walaupun di banyak research ya, salah satu yang distraksi paling besar adalah itu, gambarnya tuh gambar aqua itu. Jadi orang ke tempat aqua ambil minuman, mungkin bikin kopi atau apa. Itu di banyak kantor itu tempat distraksi juga katanya. Cuman aku pikir itu sangat tergantung orangnya. Kalau orangnya akhirnya di situ akhirnya ketemu teman, ngobrol lagi dan seterusnya ya itu distraksinya. Tapi kalau sebagian lagi paper sangat mendukung untuk kita break 10 menit, 15 menit itu penting gitu untuk refreshing, untuk renewal. Kerja terus menerus itu enggak fokus, malah sulit fokus kalau kita kerja terus menerus. Jadi kita kerja berapa 1 jam gitu, 2 jam kita berhenti gitu, kita break 10 menit baru kerja lagi gitu. Cuman hati-hati di dalam breaknya itu ya, dalam breaknya itu hati-hati kalau ketemu orang atau malah kita kerjakan yang lain, itu sih yang perlu kita hati-hati. Jadi kalau untuk break yang secara wajar gitu, menurut saya itu bahkan di-recommended. Jadi yang kalau teman yang sharing tadi jam 10 sama jam 3 dia break itu recommended sih. Biasanya itu recommended. Karena kita butuh itu untuk supaya bisa fokus lagi, supaya renewal energi kita, kurang lebih seperti itu. Baik Pak. Kadang-kadang ada kepikiran juga sih, apakah bisa juga termasuk dalam games itu jadi sebagai coffee break-nya ya, untuk refresh gitu? Iya, misalnya jadi coffee break, kan ada orang kan ketika pusing stres kerja, mereka jadinya kayak istirahatnya dengan ada yang main games mungkin 10-15 menit untuk sebelum melanjutkan pekerjaan mereka. Apakah itu bisa menolong juga ya Pak terkait games? Saya kira itu tergantung orangnya. Kalau orangnya disiplin,
Ya kan? Kalau orang disiplin mungkin masih bisa dengar lagu atau main game sebentar gitu. Tapi kalau Anda orang yang nggak disiplin, Anda awalnya berpikir aku main sebentar di 10 menit gitu. Tapi lebih banyak akhirnya berapa menit gitu. Ya kan? Dan yang problem, kalau tadi kita juga lihat ada riset yang mengatakan setelah kita main games, untuk balik lagi fokus, itu membutuhkan waktu. Gitu. Jadi yang break yang kita recommended adalah yang waktu refocus itu nggak butuh waktu. Jadi itu ada transition kan. Jadi waktu kita break misalnya, kalau breaknya hanya ambil kopi, minum gitu, itu biasanya nggak terlalu perlu waktu lagi untuk refocus kerja kita berikutnya. Tapi kalau kita main games kan pikiran kita udah mengalih ke games. Lalu kita sekarang mau balikin pikiran itu ke dalam pekerjaan kita. Nah itu butuh waktu tuh. Jadi walaupun main gamenya 15 menit, tapi sebenarnya kita udah distraksinya 30 menit lebih, kurang lebih gitu. Jadi pertimbangkan itu ya. Jadi saya nggak tahu itu kalau teman-teman perlu waspada atau perlu lebih aware, gitu, aware seberapa sih sebenarnya. Ya kan jangan kita bohongin diri kita gitu. Sebenarnya enggak. Kira-kira gitu sih. Iya ya, benar Pak. Oke, thank you Pak. Nah, ada yang bertanya juga Pak Bang Tadius, apakah kelelahan bisa masuk distraksi juga? Mengingat kemacetan jalan bisa membuat terutama saat pulang kerja sampai di rumah jadi menunda hal yang mau dikerjakan. Apakah ada tips praktis Bang untuk kita fokus? Ya, kembali lagi sih kalau kelelahan memang kita butuh rest lah. Rest itu dalam hidup tetap kita butuhkan gitu. Jadi kalau misalnya kita pulang kerja langsung kerja gitu tuh rasanya sulit gitu. Jadi kalau pulang kerja ya habis mandi kita ambil nap atau istirahat 10-15 menit gitu. Nah, cuman bagaimana kita restnya? Ya kesalahan kita adalah waktu kita rest kita nonton movie lah, kita main games lah, itu yang paling sering kan. Kita nonton TV lah gitu ya kan. Nah, masalahnya itu distracted. Distraction-nya bukan di tiredness-nya. Distraction-nya justru waktu kita nonton TV, nonton movie, atau kita main games, nah itu jadi distraction. Karena untuk main games kan pikiran kita harus ke sana gitu. Ya kan, jadi itu yang perlu kita waspadai. Kalau yang ringan-ringan masih mendingan lah. Saya lihat ada orang juga kalau pulang dia baca komik Rin Tin Tin, nah kayak gitu yang ringan-ringan masih mendingan gitu ya kan. Itu masih nggak terlalu distracted lah, karena cuman nonton baca sebentar komik gitu ya kan, itu masih kurang distracted. Tapi kalau games juga kalau yang ringan-ringan mungkin nggak terlalu ya kan, game-game yang kotak-kotak atau apa gitu, tapi bukan game yang ya kan yang bola atau apa, itu simple kan, itu mungkin nggak terlalu distracted. Tapi game-game yang main games ya perlu pikiran, nah itu yang bisa distraction itu sih. Bola juga sebenarnya nggak terlalu, tapi kadang-kadang distracted karena kita ikut kesel gitu. Ikut kesel pemainnya. Kenapa ya kayak gitu? Kenapa? Dan seterusnya. Itu kan distraction pikiran kita. Bisa 10 menit, 15 menit kita mikirin si Ronaldo kok gitu aja nggak masuk misalnya kayak gitu. Itu distracted gitu. Tapi kalau cuma nonton biasa aja sih nggak terlalu distracted. Ya, jadi tiap kita harus aware, harus tahu, sadar seberapa sih hal itu mendistraksi kita ya. Saya rasa itu karena tiap orang bisa beda-beda ya, tiap orang beda-beda, jadi nggak bisa disamaratakan. Saya rasa kita harus berhenti nih karena waktunya habis ya, udah 20 menit kayaknya. Masih ada pertanyaan? Mungkin ada satu pertanyaan lagi yang mau. Oke lah, satu ya, terakhir ya. Yang terakhir, jika ada yang ingin langsung boleh secara resen. Apakah ada? Ya. Kakak, teman-teman. Kalau nggak ada, kita terus dengan materi berikutnya. Oke. Kalau tidak ada, saya serahkan kembali lagi kepada Bang Tadius. Ya, sekarang saya kasih waktu teman-teman ambil 10 menit, ya alone with God, jadi solitude, sendirian gitu, atau alone time for awareness, untuk kita ini kayak refleksi pribadi lah ya. Jadi saya udah buat pertanyaannya, coba renungkan dan sadari apa saja sih yang jadi distraksi tempat kerja kita, yang bisa merusak reputasi. Jadi tentu ini tidak sekarang ya, tapi merusak reputasi di masa yang akan datang gitu, di waktu yang akan datang.
karena kita jadinya kurang produktif, kurang fokus, kurang berprestasi dalam kerja, dan kedepannya tentu bisa menghambat karir, merusak relasi Anda dengan Tuhan maupun sesama dan kesaksian Anda di tempat kerja gitu. Seharusnya kan di tempat kerja juga kalau kita bisa, kita juga ada waktu berdoa, ada waktu kita dengan Tuhan gitu. Tapi karena distraksi membuat kita akhirnya waktu kita dengan Tuhan pun terganggu gitu ya kan, membuat kita akhirnya nggak sadar, nggak benar-benar intentional untuk membangun relasi dengan Tuhan di tempat kerja gitu. Itu kira-kira apa aja? Apa yang paling distraksi yang menghabiskan waktu kita? Kalau yang kecil-kecil distraksi nggak usah ya. Tapi yang kita lihat berulang-ulang, terulang-ulang terus. Kalau cuma sekali, 2 kali juga nggak usah. Jarang terjadi, itu nggak terlalu perlu. Tapi apa yang berulang terus-menerus, yang menghabiskan waktu yang banyak, nah atau yang sekali-sekali boleh, tapi yang sekali-sekali dampaknya hebat, besar gitu. Distraksi sekali, tapi itu pengaruhnya panjang gitu ya kan. Itu jadi misalnya distraksinya, misalnya kita kita flirting dengan, misalkan kita pria, kita flirting dengan seorang gadis gitu di tempat kerja, dan itu berpengaruh panjang karena itu akhirnya bawa kepikiran kita ya kan, dan pengaruhi relasi lagi di kantor, dan bahkan jadi kesaksian kita di tempat kerja jadi kurang baik karena orang-orang lain lihat kita kok jadi sama orang lain gitu dan seterusnya. Itu cuma sekali, 2 kali, tapi bisa pengaruh yang panjang. Nah, distraksi itu apa aja yang pernah Anda alami ya untuk Anda hindari gitu, untuk kedepannya Anda harus sangat hati-hati. Yang kedua adalah distraksi yang Anda alami di rumah. Ya, apa aja yang Anda alami di rumah sehingga kalau Anda biarkan akan merusak keharmonisan dan kemesraan Anda dengan keluarga, orang tua, pasangan, maupun anak-anak. Itu apa aja gitu yang di rumah itu. Distraksi apa aja. Apakah masih tetap handphone, distraksinya paling banyak. Kalau handphone pun, apanya dari handphone? Dan kenapa bisa ke sana gitu ya kan. Coba kita gali ataupun kita coba sadari gitu. Lalu digital distraction ya, yang Anda perlu lebih serius tangani dengan baik, itu apa aja gitu agar tidak membahayakan kerohanian Anda, karakter, kebiasaan, kehidupan kerja, keluarga, dan pelayanan Anda. Ya, mungkin digital distraction ini atau distraksi digital ini ada beberapa yang masuk di 1 dan 2. Nggak apa-apa kalau overlapping di 1, 2 sudah terjawab, udah nggak perlu. Tapi ada lagi nggak mungkin yang tidak terjawab di 1, 2, padahal itu juga sangat mengganggu hidup Anda gitu, mengganggu waktu Anda dan seterusnya gitu. Silakan Bang Tadius. Oh ya, oke, ya, welcome back semua. Kita ya mungkin untuk hari ini saya rasa materinya itu mudah-mudahan dari alone time kita lebih sadar apa sih yang paling menjadi distraksi kita di tempat kerja maupun di rumah maupun dalam relasi kita dengan Tuhan gitu. Lalu waktu sharing kita bisa diperkaya dari apa yang kita bagikan ataupun kita dengar. Saya rasa itu yang kita hari ini. Tujuan hari ini adalah untuk awareness saja, untuk kita menyadari bahwa distraction itu kalaupun karena bukan driving itu tidak fatal, tidak mematikan, tapi ternyata juga cukup serius gitu ya untuk mempengaruhi karir kita. Salah satu yang saya pikir yang perlu kita sadar yaitu kalau kita bisa membagi waktu kita dengan baik, seharusnya mungkin kita bisa lebih berprestasi gitu dalam karir kita, dalam banyak hal. Jadi poin saya cuma entah seberapa teman-teman sadari waktu yang kita habiskan untuk handphone, untuk Facebook, YouTube, segala macam, walaupun menyenangkan, tapi andaikan waktu itu kita pakai untuk yang lebih produktif, itu mungkin akan membuat karir kita, membuat dalam pekerjaan, dalam relasi kita juga jauh lebih baik gitu. Itu sih, termasuk teman-teman yang belum menikah pun, seberapa kalian menyadari bahwa dengan kita consume begitu banyak waktu untuk digital tadi ya, untuk semua yang ala-ala elektronik tadi, itu membuat kalian akhirnya tidak punya waktu untuk pengembangan diri Anda, untuk
kalau istilahnya di 1 Petrus memperindah diri Anda gitu, menjadi pribadi yang lebih indah, lebih pretty, lebih beauty secara outer maupun inner gitu ya. Atau kalau pria menjadi pria-pria yang lebih manhood-nya lebih bagus gitu dan lebih wise gitu ya kan. Sehingga kita menjadi suami, menjadi orang tua yang baik nantinya misalnya. Ataupun yang udah menikah pun kita kan masih bukan berarti nggak terus bertumbuh. Kita harus terus bertumbuh kan. Sebagai suami, kita harus belajar menjadi suami yang baik. Jangan kita pikir kalau saya udah menikah, saya udah suami yang baik. Itu enggak. Saya masih banyak hal yang mesti diperbaiki, yang perlu belajar. Istri pun demikian gitu. Kalau kita mau belajar, mau berubah gitu, maka pernikahan kita akan baik. Termasuk juga kita menjadi orang tua pun nggak gampang jadi orang tua. Banyak buku yang harus kita baca, banyak seminar yang mesti kita ikuti untuk kita dapat pengetahuan, dapat kesadaran untuk menjadi orang tua yang baik gitu, ya kan. Jadi kita perlu, nah kalau waktu itu nggak kita gunakan dengan baik, karena distraction tadi ya, kita udah habiskan waktu untuk hal-hal yang bagus tapi nggak penting, nggak terlalu penting sebenarnya buat hidup kita, maka sayang gitu. Itu sih yang kita harus hindari teman-teman. Jadi mungkin dengan topik distraction hari ini menolong kita untuk bagaimana kita bisa lebih fokus ya dengan hidup kita. Tuhan mau kita apa sih? Tuhan mau kita menjadi seorang guru, maka kita harus fokus menjadi guru yang baik, begitu, yang bisa menjadi kesaksian yang baik di tempat kerja kita dan seterusnya. Kalau Tuhan panggil kita untuk tenaga medis, kita menjadi tenaga medis yang baik, itu yang berkualitas, yang menjadi berkat, yang berdampak dan seterusnya. Itulah kira-kira ya yang pembahasan distraction malam ini, bahwa sadarilah distraction itu sangat menghabiskan waktu kita dan sangat membuat kita akhirnya tidak mencapai keoptimalan kita, kualitas kita yang setinggi-tingginya yang seharusnya kita bisa capai gitu. Karena waktu kita, tenaga kita sudah terdistraksi, teralihkan untuk hal-hal yang walaupun nggak harmful, walaupun mungkin bukan sesuatu yang buruk, tapi nggak terlalu berguna bagi pengembangan diri kita, pengoptimalin diri kita, kurang lebih seperti itu. Ya, saya rasa itu kita boleh tutup dalam doa. Mungkin setelah itu saya kembalikan ke panitia ya. Bapak, terima kasih. Kembali lagi kami boleh mengakhiri sesi ini. Tuhan, kami bersyukur untuk malam ini kami dibukakan tentang pentingnya kami menyadari bahwa distraksi, walaupun sepertinya distraksi itu tidak harmful, tidak sepertinya berdosa, tapi sungguhnya sangat menghabiskan banyak waktu kami, mengalihkan kami dari yang lebih penting, lebih berharga, lebih mulia yang seharusnya kami bisa capai. Karena itu Tuhan, kami berdoa kiranya tolonglah kami, selain kami sadar, kami udah mengcounting the cost, harga yang mesti dibayar, sehingga kami lebih serius terhadap bagaimana kami menggunakan waktu kami, bagaimana kami menetapkan prioritas kami. Minggu depan tolonglah kami untuk bisa kembali sehingga kami dapat belajar lagi tentang bagaimana kami bisa belajar mengatasi distraksi ini Tuhan, baik di tempat kerja maupun di keluarga dan juga terutama juga distraksi dalam relasi kami dengan Engkau. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur untuk pertemuan malam ini. Kiranya kami boleh nanti mengakhirinya dengan sukacita dan juga kiranya kami dapat beristirahat malam ini dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.